Semburan lumpur panas muncul di perkebunan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bupati Mandailing Natal pun akan menyurati Kementerian ESDM untuk mengecek apakah semburan lumpur berbahaya atau tidak. Semburan lumpur panas muncul di sejumlah titik di Desa Roburan Dolok, Mandailing Natal. Titik semburan lumpur meluas setiap hari. Akibatnya warga tidak bisa mengelola lahan mereka. Bupati Mandailing Natal meminta Kementerian ESDM meninjau dan mengecek kandungan material lumpur agar dapat mengambil langkah berikutnya. Di dalam lokasi tersebut memang sebelumnya sudah ada sumur awal yang beberapa tahun lalu sudah ada. Kemudian ada baru itu 3 lokasi yang lebarnya kurang lebih 5 meter kali 5 meter lah, 3 tempat. Di setiap tempat tuh kira-kira ada 2 atau 3 semburan. Secara umum semburan itu sama dengan yang lama, namun demikian tentu dalam rangka kita nanti untuk memastikan bahwa itu beracun, berbahaya atau tidak, nanti pada kesempatan pertama kami akan menyurat ke Direktorat Jenderal BTKE di Jakarta supaya menurunkan tim untuk melakukan penelitian agar dipastikan bahwa itu berbahaya atau tidak. Munculnya semburan lumpur panas membuat warga Desa Roburan Dolok, Mandailing Natal resah. Selain mengakibatkan tanaman mati, semburan lumpur panas juga mencemari aliran sungai dan mempengaruhi kualitas udara di sekitar lokasi. Dulunya ini ada berapa Ada berapa titik? Dulunya memang ada sedikit tapi kecil ya kan, tapi akhir-akhir ini makin melebar. Saat ini udah dampaknya buat masyarakat apa, Bang? Inilah Pak, lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami. Banyak karet yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah Pak ini sumber daya air itu. Mencemari air. Berapa desa itu? Air bersih mencemari air yang mengaliri 4 desa. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menyetop semburan lumpur, sebab kondisi ini berdampak pada ekonomi warga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Warga juga khawatir dengan kesehatan mereka. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membahas fenomena semburan lumpur panas, kami sudah terhubung dengan Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bang Rianda. Bang Rianda, kapan sebenarnya semburan lumpur panas ini sudah muncul? Dan dari temuan Walhi, seberapa banyak penyebarannya? Ya, yang pertama, semburan lumpur ini sudah ada saat ini lebih kurang 21 titik sembur. Nah, dalam 2 tahun terakhir, titik sembur ini sudah muncul. Namun memang kenapa warga mulai memvideokan dan memviralkan? Karena mereka mulai khawatir jika ini terus dibiarkan. Nah, berdasarkan penuturan warga yang langsung memberikan keterangan ke kita, itu titik sembur yang muncul saat ini itu hanya berjarak 10-15 meter dari titik pengoboran sumber panas dari PT SNGP yang dilakukan pada 2017. Patut diduga bahwa titik sembur ini muncul akibat dari aktivitas pengoboran yang lalu. Yang juga dalam keterangan pers perusahaan ini disebutkan bahwa di sekitar lokasi itu pernah dilakukan titik pengoboran, namun tidak dilanjutkan karena sumber panasnya kurang. Oke. Walhi sendiri sudah melakukan investigasi langsung ke lapangan? Ya, nah kita bersama warga dan teman-teman yang bekerja di lapangan itu juga menerapkan hal yang sama. Bahwa 21 titik itu semakin menyebar saat ini dan perladangan warga itu telah terdampak langsung. Nah,
tentunya ini juga tidak bisa dibiarkan ya oleh pemerintah kita sendiri, mengingat juga kejadian-kejadian dari PT SMGP sejak 2021 itu terus-menerus membuat masalah. Tentunya keracunan massal, Oke. kemudian masalah-masalah seperti tidak adanya sistem alarm jika terjadinya kebocoran gas H2S atau hidrogen sulfida. Nah, ini juga menjadi temuan-temuan lain yang menambah kesan buruk ya praktik dari PT SMGP. Nah, sejatinya juga pada 2024 di Desember lalu itu Komnas HAM itu sudah merekomendasikan kepada Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup untuk ya untuk agar PT SMGP ini mengecek ya dan menghentikan bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan Oke. selama ini. Oke, Bang Rianda, Termasuk baik. kalau dari Bupati Madinah bilang sudah menyurati ESDM untuk memastikan apakah semburan ini berbahaya bagi masyarakat atau tidak. Kalau dari Walhi sendiri melihatnya seperti apa dampak berbahaya terhadap kesehatan dan juga pertanian warga? Nah, yang pertama bagi kita bahwa geothermal ini eh, belum bisa diyakini ini adalah energi terbarukan. Kenapa? Sejak kehadiran PT SMGP bekerja di sana, kita lihat langsung di lapangan sumber air itu semakin sedikit, sehingga persawahan warga kering gitu. Jadi banyak persawahan warga bergantung pada air hujan. Karena air tanah juga sudah banyak dikelola untuk memenuhi kuota dari pengelolaan sumber eh, panas tersebut. Nah, Oke, Bang Rianda kita fokus ke semburannya dulu, Bang Rianda. Ini zat yang dikeluarkan dari semburan ini katanya ya. berbahaya bagi warga dan juga pertanian warga. Anda bisa menjelaskan soal ini? Nah, kalau untuk konteks ini, yang pertama kita tentu tidak mau melihat kejadian seperti lumpur lapindo yang sebelumnya, yang juga sejatinya eh, konteks misalnya siapa penyebabnya langsung itu juga masih menjadi tanda tanya. Maka dari itu dari sini pemerintah harus belajar ya dari kondisi lumpur lapindo. Nah, makanya kita desak juga pemerintah untuk segera memberikan keterangan kepada warga, apakah lumpur panas tersebut itu berbahaya atau tidaknya. Bagaimana tidak berbahaya jika kemudian saat ini warga saja sudah takut. Yang kedua, lahan pertanian itu sudah mulai terdampak dan makin meluas titik semburnya. Oke, Begitu. Bang Rianda, kami ingin konfirmasi kalau ini tidak ditangani dengan baik dan segera, apakah ini berpotensi terjadi seperti di lumpur lapindo? Ya, tentu ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya di masa depan. Makanya dari peristiwa Lapindo kita harus belajar ya. Karena sejatinya itu telah merugikan. Kita nggak mau Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal ya, dan warganya itu menjadi korban selanjutnya dari yang kita duga ini adalah rentetan dari peristiwa pengeboran yang dilakukan Oke, di sekitarnya. Begitu, Pak. baik PT SMGP tapi bilang ini lumpur yang terjadi alamiah. Ini akan kami tanyakan nanti Bang Rianda usai jeda. Tetaplah Ya. bersama kami di Kompas Siang, Anda juga tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Saudara, kita kembali lanjutkan dialog membahas semburan lumpur panas yang muncul di perkebunan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara bersama Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba. Bang Rianda masih bersama kami. Bang Rianda, PT SMGP membantah semburan lumpur terjadi akibat aktivitas perusahaan. Mereka bilang ini terjadi secara alami. Tanggapan Anda seperti apa? Nah, tentunya kalau memang dijelaskan oleh mereka secara alami, nah perusahaan harus uh, menerangkan proses alami itu seperti apa dan berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada warga dan kepada publik. Nah, itu yang jelas karena dalam rilis mereka pun bantahan dari PT SMGP terkait peristiwa ini itu yang kami nilai ya ada dalam paragraf ketiga
itu juga disebutkan jika manifestasi lumpur, air panas tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Nah, kenapa itu tidak disebutkan sama sekali jika memang benar tidak memiliki kaitan? Nah, ketimbang misalnya memperhalus perasa dan tidak berhubungan langsung. Tunjukkan saja bahwa ini tidak berhubungan langsung itu. Sementara catatan-catatan buruk dari perusahaan ini juga hingga sekarang eh, belum pernah dievaluasi oleh pemerintah. Nah, harapannya pemerintah harus segera juga mengecek seluruh rentetan peristiwa sejak pengeboran awal. Bagaimana sosialisasi dan persetujuan warga kedatangan perusahaan ini ke sini juga itu juga harus dijelaskan secara utuh hingga peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi hingga sekarang. Oke, Bang Rianda, apa yang jadi desakan Walhi kepada pemerintah terhadap aktivitas perusahaan yang diduga jadi biang keladi semburan ini, Bang Rianda? Ya, nah tentunya kalau tuntutan-tuntutan kita itu selalu memang persis kita sampaikan melalui pers dan langsung ya ke pemerintah yang juga belum pernah ditanggapi ya. Seperti misalnya kita minta pemerintah untuk segera ya menghentikan aktivitas perusahaan ini. Kemudian juga menuntut ya, ini terkhusus untuk aparat penegak hukum, berbagai indikasi pelanggaran hukum dari praktek mereka selama ini gitu. Misal ada orang di 2021 pernah tewas karena keracunan gas H2S dan kemudian tahun-tahun berikutnya hingga 2024 itu terjadi keracunan massal. Nah, aspek teknis ini juga belum pernah diusut tindak pidananya secara transparan dan terbuka. Seringkali juga kita menyayangkan aparat kepolisian di tingkat daerah juga justru kemudian kita duga seperti membackup ya, ikut bareng, dan bahkan saat kita wawancara warga, Komnas HAM pun pernah wawancara ke sana, itu juga ada upaya-upaya untuk mempertanyakan ngapain misalnya Walhi ke sana begitu. Oke, Bang Rianda, kalau Yang ketiga untuk itu memang yang jelas proses pelanggaran HAM harus segera dihentikan ya, karena warga sudah jelas terdampak, hak atas lingkungan hidupnya terganggu. baik, dan ada semburan-semburan baru yang terus membanyak jumlahnya. Ya. Kalau untuk jangka pendeknya, apa yang bisa dilakukan meminimalisir dampak negatif dari semburan lumpur ini, Bang Rianda? Nah, yang pertama, pemerintah ya, termasuk misalnya yang bertanggung jawab perusahaan, karena bekerja di situ dan berhubungan dengan pengeboran ya, aktivitas panas bumi itu sendiri. Dan ini lumpur panas begitu, kan make sense ya logikanya. Nah, juga harus segera mensosialisasikan kepada masyarakat upaya mitigasi jika kemudian titik sembur ini semakin meluas. Nah, setidaknya upaya mitigasi dan upaya bagaimana penanganan darurat itu segera juga dilakukan, diberikan informasinya secara utuh kepada warga, termasuk berbahaya tidaknya dan dampaknya kemudian kepada pertanian dan kemudian kepada kesehatan warga itu sendiri gitu. Baik, kita nantikan seperti apa tindakan dari pemerintah terkait masalah ini. Terima kasih Rianda Purba, Direktur Walhi Sumatera Utara, sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih, Bang.